أشهد أن لا إله إلا الله رب العرش العظيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد الكريم ورسول العظيم خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله وقال أيضا ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلى نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Wonten ngarsanipun para sepuh ingkang sangat kula bektosi, Bapak Ibu jamaah pengawasan akhlaki ingkang sami-sami pados ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Sarang-sarang kita ngaturaken panuwun syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ing enjing punika saking kemirahanipun Allah kula panjenengan sami saged sareng-sareng hadir ingkang saperlu sami-sami thalaqul ilmi pados ilmu ingkang samangke pamrihipun kula panjenengan sami mugi-mugi saged mandhet manfaat lan saged ngamalaken ugi saged nyampeaken. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala maring nikmat ingkang ageng dumateng kula panjenengan sami punika naminipun nikmat iman. Lah napa niku iman? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, iman noningih meyakini apa yang difirmankan Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu ciri tiang ingkang iman yakin dumateng Allah piyambakipun punika yakin terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggali cobi asbabun nuzul yang Quran surat Al-Lail. Bagaimana yakinnya para sahabat terhadap apa-apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi, wonten zaman Nabi rumiyin punika, enten dua orang yang hidup berdampingan bertetangga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang hidup berdampingan itu yang satu orang miskin, yang satu orang kaya. Orang kaya tersebut mempunyai satu pohon buah kurma yang wayah panen. Kebetulan buah pohon kurma tersebut ini condong utawi ndoyong teng pekaranganipun tiang miskin kalawau. Lajeng keleresan sing tiang miskin punika putra-putranipun utawi anak-anakipun baru bermain di pekarangannya. Maka begitu melihat nalikanipun pirsa wong sugih niku wau nembe nyobrok kurma, lajeng kurmane menika dawah. Dawahe punika teng pekarangane tiyang miskin kala wau, lajeng lare-lare punika rebutan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lajeng wibar niku
ada yang sudah memakan, ada yang masih dalam mulut. Maka melihat kejadian itu, orang kaya yang baru panen kurma tadi segera turun dari panjatannya dan mendekati anak-anak tadi, merebut kurma-kurma yang ada di tangan, bahkan tidak segan-segan kurma yang sudah dimakan di dalam mulutnya pun dicongkel dengan jari jemarinya. Nih, jadi enten tiyang alit niku kan biasa to nggih. Enten sing digelok rebutan lajeng nggih. Ribar niku sing teng napa sing marake miris tiyang sepuhipun kala wau. Wis nek pun mawon dicongkel kalih drijine. Lajeng tiyang miskin kala wau bergegas dengan kejadian itu, alangkah apa namanya? Sakit ya hatinya, terenyuh ya lihat seperti itu. Lajeng bergegas menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lajeng matur, ya Rasul, wonten kejadian menika, dos pundi menika. Maka dengan kejadian itu Rasul diikuti dengan beberapa orang sahabat mendatangi orang kaya tadi. Neng datang ini pun kok mboten ajeng ngerebut mboten. Mboten ajeng napa niku maksa mboten. Rasul mengadakan negosiasi. Wahai fulan, gelem ora menawa pohon kurmamu kuwi mau diijoli satu pohon kurma ana ing surga. Ngoten. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lajeng tiang sing sugih kalau matur, niki kurma sing paling tak seneng. Mboten badhe kula dol kalih sinten kemawon. Tidak akan saya jual kepada siapapun karena kurma ini buahnya begitu lebat. Maka terus Rasul mengadakan negosiasi, akhirnya nggih dipun parengaken. Karena tidak diperbolehkan, karena itu bukan haknya, maka Rasul dan para sahabat pulang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lajeng ternyata ada seorang sahabat tadi begitu yakinnya dengan sabda Rasulullah SAW bahwasanya kurma tadi akan ditukar dengan satu buah kurma di surga. Maka sahabat tadi dengan diam-diam, yang derek Rasulullah dengan diam-diam mendatangi kembali orang kaya tadi. Kagem napa? Sapa ngerti dinegosiasi, ditawar-menawar lagi, kurma itu diberikan kepadanya. Maka dengan diam-diam salah seorang sahabat tadi yang begitu yakinnya dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merayu mendatangi orang kaya tadi. Wahai fulan, bolehkah aku beli pohon kurmamu ini dengan harga berapapun? Dengan harga berapapun akan aku beli. Maka orang kaya itu tetap bersikeras, tidak, saya tidak akan menjual kurma ini kepada siapapun. Kemudian yang orang sahabat tadi mengatakan, baik kalau begitu akan saya tukar, tak ijoli baik. Akhirnya terjadi negosiasi yang alot. Kemudian orang kaya tadi mempunyai permintaan, boleh kamu membeli atau kamu menukar dengan pohon kurma ini dengan 40 batang pohon kurma yang sama di pekarangan yang sama. Artinya apa? Dalam satu pekarangan hidup 40 batang pohon kurma. Maka akhirnya terjadilah persetujuan. Akhirnya satu pohon kurma bengkok tadi, satu buah kurma yang bengkok tadi, lajeng siosipun ijoli. Maka begitu senangnya sahabat tadi, karena kurma yang dikehendaki tadi sudah ada di tangannya. Artinya negosiasinya berhasil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lajeng
bergegas menjumpai Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, benarkah engkau yang sampaikan kemarin yang engkau sabdakan kemarin, bahwa pohon kurma yang kemarin engkau akan engkau tukar dengan satu pohon kurma di surga? Betul. Ya Rasul, sekarang pohon kurma tadi sudah menjadi milik saya. Maka Rasul begitu senangnya, begitu gembiranya dengan kejadian tadi. Akhirnya apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Singkat cerita, pohon kurma tadi diberikan kepada orang miskin tadi. Ini asbabun nuzul dari Quran surat Al-Ain ayat 5 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan dia bertakwa, memberikan hartanya di jalan Allah dan dia bertakwa, dan membenarkan pahala yang baik yaitu surga, dan dia yakin dengan surga, maka Allah akan mudahkan, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kebahagiaan atau kemudahan. Dan adapun orang-orang yang kikir mereka pelit dan merasa dirinya cukup, maka tidak ada baginya dan dia tidak perlu pertolongan Allah. Kemudian serta mendustakan pahala yang terbaik, fasan yasirhu lil usra, maka akan kami mudahkan jalan menuju kesengsaraan. Hari yang mulia, ini salah satu sifat saja. Salah satu sifat orang yang beriman itu yakin terhadap janji-janji Allah walaupun belum nampak. Maka iman itu menafikan meyakini yang gaib dan menafikan yang nampak. Nikilah iman. Pitados dumateng napa ingkang dipun janjiaken Allah, pitados napa ingkang dipun sabdaaken baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikilah iman. Mila wonten ing Quran surat Al-Anfal Allah ugi ngendika, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihi ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Niki dipun wonten ing mriku Allah nyebutaken ciri-cirinipun tiyang ingkang iman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Napa ingkang sepisan? Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, nalikane asmanipun Allah disebut maka hatinya bergetar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika nama Allah dilantunkan, ketika nama Allah digaungkan untuk memanggil salat umpamanya, orang yang beriman punika atinipun nika raos ajrih dan dia bergegas meninggalkan apa yang dihadapinya, dia serta-merta menuju panggilan Allah. Punika tegesipun tiyang napa artosipun tiyang ingkang iman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mila dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring pangandikan ada 3 perkara yang apabila perkara itu dibuat maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat. Napa niku? Dalam sebuah maupun hadis ingkang dipun riwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada 3 perkara ketika manusia membuat perkara itu Allah akan menghapuskan dosa, Allah bakal ngusak dosa-dosa lan Allah bakal ngangkat derajatnya. Ingkang sepisan nggih isbagul wudu alal makarih, yaitu nyempurnake wudu, bagusake wudu
nalikanipun saat-saat yang sulit. Jadi, saudaraku, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama itu kita membaguskan wudu, menyempurnakan wudu walaupun saat-saat itu sulit. Mungkin pas asrep gitu. Nek ngeten iki asrep mboten iki? Mboten iki. Tatkala musim dingin itu kadang orang napa niku? Demok banyu niku asrep. Nate kula niku teng Jawa Timur Probolinggo menika di pegunungan Gunung Tengger menika yang suku Tengger terkenal itu. Air itu sangat dingin sekali, menyentuh kulit ini ibaratnya sampai ke tulang-tulang. Bahkan pipi-pipi ini pecah ketika itu pas musim dingin, pas saya di sana. Nah ini. Terkadang memang ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita saat ini. Maka ketika wudu tidak usah buru-buru. Ya. Bersihkan dari perkara-perkara yang menghalangi masuknya air wudu ke kulit kita. Mohon maaf seandainya seumpamanya pun ada bekas-bekas cat di kulit kita yang tempat itu harus kena basuhan wudu, maka bersihkan dulu. Bersihkan dulu nalikanipun pas wudu punika delalah bibar ngecat tembok umpamane. Tangan punika terkadang kenging tumpahan cat yang tidak bisa masuk yang ke kulit. Maka bersihkan dulu sampai bersih. Ya, jangan ada bagian yang seharusnya kena air wudu tidak kena air wudu. Begitu. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, wa qasratul khutu'a ilal masajid. Yakni memperbanyak langkah-langkah kaki menuju ke masjid. Rasul bersabda, "Idza ra'aitum rajula yaqtadul masjida fashhadu lahu bil iman." Yen sira ngerteni ana wong sing wira-wiri yang masjid, idza ra'aitum rajula yaqtadul masjida fashhadu lahu bil iman. Seksenono menawa wong kuwi iman marang Allah. Oke. Maka hari ini mulia nek kita waos hikayatus sahabah, kehidupan para sahabat. Nalikanipun tindak teng masjid, ketika berjalan menuju ke masjid, maka sahabat tadi nek melampah punika memendekkan langkah-langkah kakinya. Supados napa etungane punika saya kathah. Punika. Bahkan di zaman Nabi ada namanya kabilah Banu Sulaim, itu mendengar di dekat masjid ada pekarangan yang mau dijual. Enten pekarangan sing ajeng didol, ajeng pengen tuku, pamrih napa gen cedak teng masjid. Maka kabar itu didengar oleh baginda Rasulullah SAW, atau ada yang menyampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian Rasul menyampaikan kepada Bani Sulaim tersebut, "Wahai fulan, ketahuilah bahwasanya sejauh mana langkah-langkahmu dari rumahmu menuju ke masjid, maka sejauh itu pula Allah SWT akan mengangkat derajatmu, dan sebanyak itu pula Allah akan menggugurkan dosa-dosa." Ini sehingga apa? Banu Sulaim tersebut tidak jadi mengurungkan niatnya, tidak jadi membeli pekarangan dengan masjid. Karena apa dia? Begitu yakinnya dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, amal-amal yang dapat menghapuskan dosa kita dan menaikkan derajat, yaitu wa'tadirus shalah ba'da shalah, yaitu menunggu sholat hingga datangnya sholat. Nenggo sholat ngantos sholat berikutipun. Umpamanipun panjenengan sholat maghrib teng masjid. Lajeng di sela-sela itu jenengan ugi menunggu waktu datangnya sholat isya. Nah, ketika itu panjenengan saged kagem zikir, saged kagem maos Quran, saged buat amal-amal yang lain, maka inilah amal-amal yang akan menggugurkan dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menika yang pertama, wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Nalikanipun disebut asma Allah, hatinya bergetar.
Lajeng wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadadhum imana. Nalikanipun pirsa ayat-ayat Allah, keagungan-keagungan Allah, zadadhum imana, tambah mantep imane, tambah yakin dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia yakin, tambah yakin ketika dia melihat langit. Allah ciptakan langit tidak ada tiangnya. Dia tambah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala aja. Kalau kemutan bagaimana Rasul ini meyakinkan para sahabatnya dengan sabdanya tentang iman. Jadi Rasul punika nate memberikan sabda kepada sahabatnya supaya sahabat-sahabat ini lebih yakin kepada Allah ini betul-betul tertanam dalam hatinya. Jadi yang dirahmati oleh Allah Ta'ala tentang iman, Rasul memberikan sabda bahwasanya 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan dunia ini, saat dengan dunia, Allah Subhanahu wa taala sudah tuliskan apa-apa yang terjadi hingga hari kiamat. Terus Bapak Ibu rahimakumullah, napa kemawon kejadian yang akan terjadi hingga hari kiamat ini sudah ditulis Allah dalam suatu kitab, namanya Kitab Lauhul Mahfuz. Kemudian pena sudah diangkat dan tinta telah kering. Artinya apa? Takdir Allah ini sudah dibuat 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan dunia. Nah, maka terkadang orang ini digoda oleh setan. Seandainya ada kejadian-kejadian, dia mengatakan seandainya begini, seandainya begini. Tidak boleh seperti itu. Ya. Seandainya begini, orang bakal ini. Ya. Hadiah yang mati oleh Allah Ta'ala, seandainya tersebut menikah, naming badhe napa niku? Mengundang. Badhe mengundang supados atine punika goyah, keyakinane punika pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia melihat orang yang beriman itu hari-hari harus mengusahakan satu. Apa yang harus kita usahakan? Satu, iman harus kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya, hari-hari yang kita usahakan adalah yakin harus lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman dan dia tidak mencampur adukkan keimanan dengan kedzaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka kanggo dheweke bakal diparingi keamanan wa muhtadun lan wong-wong kuwi bakal oleh pituduh saking Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya napa Bapak Ibu? Yakin harus lurus kepada Allah taala. Jangan ada keyakinan yang lain kepada Allah taala. Ketika seorang mati dengan membawa yakin yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan. Ketika amal-amal kita ada cacat, nalikanipun kula menika ndamel amal umpamanipun. Salate kok kurang khusyuk, posone kirang sempurna, punika saged ditambah dengan salat-salat sunnah, dengan puasa-puasa sunnah. Namun ketika nalikanipun napa niku iman menika cacat, dia mati dalam keadaan imannya cacat, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah mafhum hadis, ketika seorang hamba ini mati menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa iman yang sempurna walaupun kecil sebesar biji zarah. Biji zarah menika ulama menafsirkan ketika ada rumah gedek kemudian kena sinar matahari, lah kecil-kecilnya itu yang serawang-serawang sering bertebaran itulah namanya zarah. Kemudian dia yakin sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi ganti dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Ini hari yang mulia, imaniyah harus lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat mutlak. Yakin harus lurus kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya semua yang sudah terjadi
semua yang sedang terjadi, semua yang akan terjadi sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu kitab namanya Lauhul Mahfuz. Pena